Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Bu Tenri berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Serambi Bu Tenri hadir nih. Yuk kita belajar berbahasa Indonesia. Kira-kira materi kali ini apa ya? Pada penasaran? Kita mulai yuk. Intip sebelah. Ternyata kali ini kita akan belajar membahas soal bahasa Indonesia. Tidak banyak kok, hanya berapa? 10 saja. Kira-kira materi apa saja yang akan kita bahas kali ini? Ini dia. Materi yang pertama adalah kalimat rumpang. Berikutnya ada makna istilah. Berikutnya ada gagasan utama, simpulan paragraf, dilanjut dengan kalimat fakta. Berikutnya, pihak yang disindir dalam teks anekdot. Interpretasi teks anekdot, larik dalam teks pantun, majas dalam teks puisi baru, dan terakhir kita belajar tentang unsur intrinsik dalam karya sastra. Apakah kalian sudah siap belajar dengan Bu Tenri? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-10 soal bahasa Indonesia. Soal yang pertama, kita ketemu dengan kalimat rumpang dalam sebuah paragraf. Ya, sambil kalian membaca soalnya, Bu Tenri akan memaparkan sedikit triknya, tipsnya bagaimana kalau ketemu soal seperti ini ya. Kalau ketemu dengan kalimat rumpang berarti kita harus belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingatkah apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Ya, kalimat utama itu menjadi dasar penulisan sebuah paragraf. Cirinya kalimat itu bisa berdiri sendiri, bermakna, sudah berterima bagi pembaca tanpa ada kalimat penjelas lainnya. Oke, kalau peletakan kalimat utama terdiri atas 5. Yang pertama, kalimat utama yang ada di awal. Berikutnya, kalimat utama yang ada di akhir. Kalimat utama yang ada di tengah. Kalimat utama yang ada di awal dan di akhir. Dan yang terakhir, kalimat utama tersebut menyebar ke seluruh kalimat dalam paragraf. Kira-kira sudah mengerti sedikit pemahaman tentang peletakan kalimat utama? Kalau begitu, kita geser yuk ke soal. Kira-kira kalimat utamanya ada di mana ya? Ternyata kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Ingat, kalimat utama belum tentu berada di kalimat pertama. Ingat ya. Oke, kebetulan saja soal yang kita hadapi sekarang, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Karena kalimat kedua itu ada penunjuk kata itu. Ya, itu mengacu pada kalimat sebelumnya. Oke, maka dia tidak bisa berdiri sebagai kalimat utama. Pun demikian untuk kalimat terakhir. Kalimat terakhir juga ada penegasan dengan kata lain. Berarti tidak bisa berdiri sendiri. Ditambah lagi bahwa ada kata itu di akhir kalimat. Itu yang mengacu pada kalimat sebelumnya. Ya, oke. Pilihan jawaban terdiri atas 5 dan semuanya merupakan kalimat penjelas. Bukan hanya harus sesuai dengan kalimat utama ya, tapi juga harus nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ingat, langkahnya 2. Yang pertama, bukan hanya harus sesuai dengan kalimat utama, tetapi juga harus sesuai dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, kita cek. Kalimat sebelumnya itu mengacu tentang sarana. Ya,
Di kalimat terakhir juga salah satu alat komunikasi penyebar luasan itu ada kata itunya. Jadi kira-kira kalimat penjelas mana yang sesuai dengan soal tersebut? Cek. Jawabannya adalah alfa. Karena pilihan jawaban yang A itu memang mengacu pada kalimat utama. Selain itu juga sesuai dengan kalimat sebelum, pun demikian dengan kalimat sesudahnya. Maka soal ini jawabannya adalah salah satu sarana tersebut adalah bahasa. Bagaimana? Sudah memahami kalau Anda ketemu dengan soal-soal seperti ini? Sip. Kita lanjut ke materi soal berikutnya. Ada istilah, tapi kita harus mencari maknanya. Kira-kira istilah itu apa ya? Istilah adalah kosakata tertentu pada bidang tertentu. Jadi tidak semua kata itu termasuk dalam istilah. Oke, kita punya kata indikator. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan konteks soalnya, apakah sesuai ya? Karena ingat, meskipun sudah sesuai dengan pernyataan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi istilah tersebut harus disesuaikan dengan konteks soalnya. Oke, kita ke soalnya yuk. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut mengatakan bahwa indikator keberhasilan pemerintah di sebuah negara maju adalah realisasi target dalam pemenuhan lapangan kerja. Indikator di situ yang diminta untuk apa ya maknanya? Kira-kira apakah A, sesuatu yang dapat menjadi motivasi? Apakah B, sesuatu yang dapat memberi penjelasan? Apakah C, sesuatu yang dapat memberi petunjuk? Apakah D, sesuatu yang dapat menjadi dukungan? Ataukah E, sesuatu yang dapat memberi manfaat? Jika kita kaitkan dengan konteks soalnya, jawaban yang tepat adalah yang mana? Iya, yang Charlie. Sesuatu yang dapat memberi petunjuk. Jadi kalau saya kaitkan dengan konteks soalnya adalah Sri Mulyani yang hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang dapat memberikan petunjuk keberhasilan pemerintahan di sebuah negara maju adalah realisasi target dalam pemenuhan lapangan kerja. Oke, apakah kalian sudah memahami soal ini? Kalau sudah, ayo kita beralih ke soal berikutnya. Ternyata kita akan belajar tentang gagasan utama. Oke, Bu Tenri akan sampaikan ke kalian. Di awal, kalian harus sering mendengar istilah gagasan utama yang sama dengan gagasan pokok, yang sama dengan ide utama, atau ide pokok. Nah, ini semua maknanya sama ya. Takutnya kalian rancu, ini beda gitu. Ternyata sama ya. Oke, untuk mencari gagasan utama dalam sebuah paragraf, bagaimana cara mencarinya? Iya, ketemu terlebih dahulu kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utama, baru kita ringkas menjadi subjek dan predikat. Jadi kita harus lebih mengerucutkan isi dari kalimat utama. Itulah yang dimaksud dengan gagasan utama. Kalau kalimat utama tadi sudah dijelaskan pada soal sebelumnya ya. Kira-kira kalau soal seperti ini nih tentang gagasan utama, jawabannya yang mana ya? Kita cari dulu yuk kalimat utamanya. Dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkal polutan gas atau butiran padat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume udara yang mengandung polusi gas zon sebesar 150 ppm gas ternyata 99% terserap oleh tegukan hutan dalam waktu 8 jam. Nah, ingat, ternyata di kalimat nomor 2 itu sudah menjelaskan kalimat sebelumnya. Apakah kalimat nomor 1 itu adalah kalimat utama? Kita cek terlebih dahulu untuk kalimat penjelas berikutnya. Kompleks industri yang mengeluarkan polutan belerang dioksida di Uni Rusia ternyata berkurang dengan adanya jalur vegetasi kayu selebar 500 meter yang mengelilingi kawasan industri tersebut. Ada kata tersebut, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri ya, bukan kalimat utama ya. Oke, kita lihat yang nomor 4. Tumbuhan berkayu ataupun pohon memang diandalkan dalam penyelamatan keadaan lingkungan seperti tanah, air, dan udara, walaupun peran pohon tersebut sebatas pada lingkungan yang belum akut. Ingat, ada kata tersebut berarti tidak bisa berdiri sendiri dan dia mengacu kepada kalimat sebelumnya. Terakhir, kalimat nomor 5, pohon memang tidak akan mampu menetralisasi polusi terutama pada kawasan industri besar. Apakah kira-kira bisa berdiri sendiri? Kalau ternyata kalimat yang bisa lebih umum ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Iya, kalimat nomor 5 bukan kalimat utama. Berarti kalimat utama terletak di kalimat nomor 1. Oke, setelah itu yuk kita cari gagasan utamanya. Ketemu kalimat utama yang sangat panjang tuh ya. Nah, kemudian ayo kita kerucutkan biar lebih sempit dan menjadi sebuah gagasan. Kira-kira ketemunya yang mana ya? Iya, pencegahan pencemaran. Karena memang di kalimat yang nomor 1 kita ambil subjek dan predikatnya, atau kita rangkum, atau kita lebih kerucutkan, atau lebih kita persingkat menjadi sebuah gagasan. Oke, soal ini jawabannya adalah alfa. Sudah paham? Yuk kita beralih pada soal berikutnya. Belajar tentang simpulan paragraf nih. Kira-kira bagaimana cara mencarinya? Oke, sebelumnya Bu Tari akan menginformasikan simpulan dan kesimpulan. Pasti banyak yang mikir, apa beda simpulan? Apa bedanya dengan kesimpulan? Ya, kedua istilah itu sama-sama sebuah hasil dari proses menyimpulkan. Oke, kalau begitu bagaimana cara menyimpulkan sebuah paragraf? Kita pahami yuk. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Kira-kira menurut kalian bagaimana caranya? Ya, pahami terlebih dahulu ini tadi membahas apa. Silahkan kalian simpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Yang paling mudah adalah setelah dibaca semuanya, bikin sebuah kesimpulan dari Anda, bikin sebuah pernyataan versi Anda. Paragraf ini tadi membahas tentang apa ya kalau dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir? Ya, jawabannya yang mana? Kalau dari keseluruhan kalimat kamu harus merangkumnya menjadi satu, menjadi sebuah kesimpulan. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya ada ya. Bravo. Karena selain membahas di kalimat pertama, ternyata secara kesimpulannya di akhir disampaikan bahwa plastik transparan membahayakan penyu karena bisa dikira makanannya. Itu jawabannya. Jangan sampai kalian terkecoh ya, karena jawaban yang A bisa jadi itu jawabannya. Tapi tidak membahas secara keseluruhan, tapi hanya beberapa kalimat. Itu terjadi juga pada yang C. Itu malah hanya sebagian saja. Untuk yang D, tuh kan, bukan semuanya.
Jadi ingatlah kalau ketemu dengan soal tentang kesimpulan paragraf, maka harus mencakup secara keseluruhan dalam paragraf tersebut. Paham tentang soal seperti ini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat fakta. Ya, kalimat yang benar-benar sudah terjadi. Kalimat yang sudah bisa dibuktikan dengan data-data tertentu. Kita cek yuk kira-kira yang bisa dibuktikan, yang benar-benar sudah terjadi, yang bisa terjadi, yang mana ya? Yang nomor 1 kah? Selama ini pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah. Kita simpan dulu ya. Yang nomor 2, diharapkan. Oh, sudah ada kata diharapkan, berarti bentuk pengharapan dan itu termasuk kalimat opini. Yang nomor 3, maka pemerintah harus betul-betul, wah ini ada kata harus, berarti merupakan opini ya. Berikutnya, bukan sekadar janji-janji dan mengklaim memperhatikan petani. Kalimat keempat merupakan kalimat penerus dari kalimat sebelumnya yang sifatnya juga merupakan opini. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang alfa. Ada buktinya yaitu selama ini. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Ketemu dengan soal teks anekdot. Pihak yang dikritik atau disindir dalam teks anekdot di atas adalah. Ketemu dengan soal teks anekdot berarti kita langsung, oh iya pasti ada humornya, pasti lucu. Tapi ingat, bukan hanya sekedar lucu atau menghibur, tapi di dalamnya ada unsur menyindir. Nah, kira-kira kalau pihak yang disindir dalam teks tersebut yang mana ya? Baca perlahan-lahan tentang teks anekdot, pasti lucu. Pada malam Jumat paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan, termasuk Darman. Maaf, bukan nama sebenarnya dan bukan sebenarnya nama sih gitu ya. Darman mendatangi kampung yang diterjang banjir paling parah. Kebetulan di sana banyak wartawan meliput sehingga dia makin semangat menyerahkan bingkisan. Darman juga tidak mau menyia-nyiakan sorotan kamera wartawan. Dia mencari strategi agar tetap menjadi perhatian media. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Sial baginya, dia terperosok ke selokan dan terseret derasnya air. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya. Dia hanyut. Untung regu penolong sangat sigap. Meskipun terseret cukup jauh, Darman masih bisa diselamatkan. Dia dibawa ke posko kesehatan dan dibaringkan di bangsal. Waktu itu semua bangsal penuh oleh orang pingsan. Darman kaget melihat orang yang ada di situ. Semuanya dia kenal. Para politisi sedang belusukan. Lebih kaget lagi ketika dia melihat doa tertulis di dinding. Ya Allah, hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas. Darman pingsan. Oke. Selain lucu, ternyata ada bentuk sindirannya ya. Kira-kira yang disindir siapa ya? Oke, masyarakat kah? Pejabat pemerintahan kah? Orang kampung kah? Wartawan kah? Atau regu penolong? Iya, jawabannya yang bravo. Buktinya sudah ada di situ di kalimat terakhir. Ya Allah, hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas. Darman sebut nama sebenarnya ya, dan bukan sebenarnya nama. Itu tadi seolah-olah adalah pihak yang disindir karena dia terhanyut tadi karena memang dia tidak ikhlas itu ya. Oke, ini dia teks anekdot. Berikutnya, kalau tadi pihak yang disindir nih ya, kalau yang sekarang interpretasi kutipan teks anekdot. Kira-kira interpretasi itu apa ya? Interpretasi itu benar-benar yang paling mudah kalian tangkap dari
teks sindiran ini ya. Teks anekdot itu teks humor yang di dalamnya ada sindiran. Berarti sebenarnya maunya apa sih tentang interpretasi ya tentang teks anekdot ini, oke? Kita belajar bersama yuk. Jono pergi ke sebuah supermarket untuk membeli perlengkapan rumah tangga dengan menaiki sepeda motor. Pada saat tiba di halaman supermarket tersebut terlihat olehnya tulisan besar, bebas parkir. Wah, enak nih pikirnya. Selesai membeli berbagai keperluan yang dibutuhkan dan membayarnya, dia kemudian pulang. Di halaman parkir supermarket itu, dia langsung menaiki motornya dan menyalakannya. Pada saat dia akan menjalankan sepeda motornya, tiba-tiba si tukang parkir berteriak, "Mas, uang parkirnya mana?" Merasa heran, Jono tersebut balik bertanya, "Loh Pak, kan di sini bebas parkir, berarti tidak perlu bayar dong." Si tukang parkir balik menjawab, "Loh, memang betul Mas, di sini bebas parkir. Anda bisa parkir di sana, di sini, di depan saya, di sebelah kanan, kiri, terserah bebas kok. Cuma kalau mau pulang tetap harus bayar." Oke. Itu dia tadi teks anekdotnya. Interpretasi kutipan teks anekdot tersebut adalah ya, kira-kira maunya itu apa sih? Gitu ya. A. Bebas parkir berarti boleh di mana saja tetapi tetap membayar. Kira-kira apakah itu jawabannya? Iya, kan sudah ada buktinya. Di kalimat terakhir itu menyatakan bahwa bebas parkir boleh di mana saja tetapi selesai parkir ya harus bayar gitu ya. Kita cek dulu yang B, kenapa kok tadi yang A yang benar. Bebas parkir berarti kita boleh memarkirkan kendaraan kita di mana saja. Itu hanya sebagian. Ingat, itu hanya sebagian. Sedangkan teks anekdot di sini utuh. Jadi kalau kalian memilih yang B, itu kurang tepat ya. C. Diperkenakan untuk memarkirkan kendaraan di mana saja di seluruh area parkir. Benar. Itu, tapi kurang spesifik ya. Walaupun boleh memarkirkan kendaraan di mana saja, tetapi tetap mengikuti peraturan. Tidak dijelaskan peraturannya seperti apa ya, karena memang tidak disampaikan dalam konteks soalnya. Kesadaran pemilik kendaraan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang ditentukan. Itu bukan tentang kesadaran pemilik, tapi tentang akhirnya nanti harus membayar setelah selesai parkir. Itu dia soal tentang interpretasi pada teks anekdot. Paham? Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Bertemu dengan teks pantun? Oke, lagi-lagi kita harus belajar tentang karakteristik teks pantun. Ada berapa karakteristiknya? Ya, ada 4. Yang pertama, setiap satu bait terdiri atas 4 larik. Yang kedua, ternyata di baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, baris ketiga dan keempat itu adalah isi pantun. Dan ternyata yang rumpang ada di baris ketiga yang merupakan isi pantun. Lanjut, bersajak AB ya. Dan terakhir, setiap satu larik dalam satu baitnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kira-kira pilihan jawaban mana yang sesuai dengan karakteristik pantun tadi? Iya, jawabannya adalah yang bravo, karena sesuai dengan keempat karakteristik teks pantun. Selain itu juga antara larik ketiga dan larik keempat itu memang sesuai. Karena di larik ketiga dan larik keempat merupakan isi pantun yang harus berkaitan. Lanjut ke soal berikutnya. Ketemu lagi dengan majas. Majas adalah gaya bahasa. Banyak sekali tentang majas dan ternyata kita harus berputar-putar dengan pilihan jawaban yang kelima itu. Apa saja itu majasnya? Hiperbola, kata kuncinya melebih-lebihkan. Personifikasi, kata kuncinya memanusiakan benda. Paralelisme, di dalamnya ada perulangan secara paralel.
Berikutnya ada majas metonimia, di dalamnya ada penyebutan merek atau label. Dan terakhir itu adalah majas perumpamaan atau simile, di dalamnya ada kata kunci. Seperti, laksana, bagai-bagaikan. Yuk kita ke soalnya terlebih dahulu. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Secara dominan, kira-kira majas apa yang terdapat di dalam penggalan puisi tersebut? Ya, jawabannya adalah majas personifikasi, memanusiakan benda. Buktinya di mana? Dedaunan memanggil, tersenyum, bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu, dan terakhir menangis merindukan hadirmu. Oke, tentang majas selesai. Jawabannya adalah yang bravo tadi ya. Lanjut. Dan ini adalah soal terakhir pada pertemuan kali ini. Unsur intrinsik novel ternyata ada berapa ya? Saya mau ingatkan kalian aja. Unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra bentuk cerita ada 8. Ya, apa saja? Ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kira-kira yang dominan pada penggalan cerita tersebut yang mana ya? Yuk kita baca perlahan. Saya sepakat melepaskan tanah saya yang akan menjadi pabrik itu. Karena di pabrik itu tidak hanya dibutuhkan kantor, ruang meja, halaman, dan seterusnya. Pasti juga harus ada masjid, tapi bahkan para pekerja tidak diberi jam istirahat untuk bersembahyang. Karena itu saya menuntut titik 3, berarti masih ada lanjutannya. Kita hanya membahas tentang unsur intrinsik yang dominan pada penggalan tersebut. Kita cek yuk yang A, apakah latarnya kira-kira yang paling dominan? Simpan dulu ya. Apakah tema secara keseluruhan yang paling dominan? Apakah yang C tentang alur? Apakah D tokoh? Ataukah E amanat? Oke, ketemu dengan soal unsur intrinsik yang paling dominan berarti harus paling banyak dalam penggalan tersebut. Kita cek apakah ada amanatnya? Ada amanatnya. Jadi harus ada pemberian waktu istirahat untuk para pekerja. Oke. Di situ bekerjanya, istirahatnya untuk sembahyang. Hanya ada 1 ya amanatnya ya. Oke, kita cek lagi. Ada tokohnya tuh. Tokohnya ternyata si saya. Hanya ada 1. Apakah? Oke. Jawaban yang Charlie, apakah alur? Alurnya pasti ada 1. Di situ hanya membahas tentang alur maju ya. Oke, lanjut kita lihat ke tema. Apakah temanya lebih dari 1? Ternyata di situ ada kemerdekaan diri ya. Tentang itu temanya. Lanjut deh. Latar, kita punya latar waktu, kita punya latar suasana, dan latar tempat. Apakah setiap kalimat itu mengandung latar? Ternyata iya. Dan jawaban unsur intrinsik yang paling dominan pada penggalan cerita tersebut adalah latar. Karena membahas tentang ada latar waktu, ya, ada latar suasana, dan ada latar tempat. Oke, 10 soal sudah kita bahas bersama, sudah kita pelajari bersama. Apakah kalian paham? Bu Tenri selalu berharap kalian memahami proses pembelajaran kita kali ini. Bu Tenri mengucapkan terima kasih karena sudah belajar di Serambi Bu Tenri. Bu Tenri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.